Oke guys, di video ini kita akan membahas bagaimana memahami audiens Anda. Oke, ini adalah topik yang sangat penting menurut aku karena kalau memahami ini, maka problem selama ini misalnya ketika Anda menjual ke konsumen, tapi mereka nggak beli, nah itu mungkin saja karena mereka masih belum memahami Anda, belum memahami produk Anda, tapi Anda sudah langsung hard selling. Oke, jadi di video ini kita akan membahas bagaimana cara mencari solusi untuk itu. Nah, sebelum kita mulai, kita harus mengerti bahwa audiens itu ada 3 temperatur. Yang pertama itu dingin, hangat, dan panas. Jadi apa yang dimaksud dengan dingin? Dingin itu artinya konsumen belum mengenal tentang Anda. Oke? Kalau yang hangat itu artinya mereka udah pernah dengar tentang Anda atau sudah pernah mendengar tentang produk Anda atau minimal sudah mulai memahami kegunaan produk Anda tapi belum beli. Oke, kalau hot audience adalah mereka yang sudah pernah membeli dari Anda. Nah, mengapa Anda perlu memahami audience temperature? Karena begini, kalau misalnya, ini bagi cowok, oke? Kalau misalnya Anda baru kenalan dengan seorang cewek, dan Anda ngajak dia ngedate, jangankan ngedate deh, Anda ngajak dia dinner di malam pertama, kemudian bisa nggak Anda langsung mengajaknya menikah? Oke? Nggak mungkin dong, ya kan? Nah, itu karena apa? Karena masih dingin temperaturnya, oke? Baru mulai kenalan. Oke, tapi Anda langsung mengajak nikah. Itu ibaratnya Anda baru mengenal seseorang, terus Anda langsung mau jualan ke dia. Oke, inilah problem di mana ketika iklan yang Anda jalankan itu kadang nggak perform karena mungkin Anda masih miss tentang pemahaman ini. Oke, nah sama, kita nggak bisa langsung mau menjual dalam pertemuan pertama dengan konsumen. Coba kita lihat poin pertama. Kita nggak bisa menawarkan solusi ke orang yang belum mengenal Anda. Oke, dan kadang parahnya adalah mereka bahkan belum sadar kalau mereka mempunyai problem. Oke, misalnya nih, aku paling suka gunakan contoh ini. Misalnya kalau kita mau nawarin insurance, asuransi, ya kan? Nah, kalau misalnya Anda menjual asuransi, sedangkan orang aja belum memahami manfaat asuransi, bahkan mungkin dia mendengar kata asuransi aja udah mau menjauh gitu loh. Tapi Anda langsung jual, jadi iklan Anda itu langsung belilah asuransi dari kami. Oke, jadi nggak nyambung, nggak connect. Oke, jadi audiens seperti itu mereka masih cold, masih dingin. Nah, sekarang tugas Anda adalah bagaimana membuat mereka dari cold, oke, membuat mereka dari cold sehingga menjadi warm, menjadi hangat. Caranya adalah Anda tidak berjualan dulu, Anda perlu mengedukasi mereka terlebih dahulu dengan cara apa? Membuat video, kemudian atau menulis blog di website Anda, kemudian Anda drive traffic supaya mereka menuju ke blog Anda dan membaca artikel itu, oke? Atau bisa as simple as buat video, Anda jelasin manfaat insurance tanpa menjual sama sekali. Oke, harapannya adalah mereka menonton dan memahami pentingnya insurance. Nah, kalau mereka sudah menonton video Anda, maka mereka sudah termasuk warm karena mereka pernah berinteraksi dengan Anda. Oke, nah setelah mereka warm, barulah Anda mulai masuk perlahan. Misalnya, ya juga belum jualan langsung, bisa jadi Anda berikan mereka quotation free. Jadi mereka masukkan email, nama, kemudian Anda memberikan mereka kalkulasi gratis. Misal umur sekian, asuransi yang perlu dibayar itu berapa. Jadi gratis ke mereka. Nah, setelah mereka memahami, barulah next Anda tawarkan ke mereka mau beli nggak insurance-nya. Oke, jadi kita harus membawa customer itu step by step melalui journey ini. Dari mereka belum kenal Anda, atau temperature masih dingin, sampai pada akhirnya mereka mulai memahami dan mulai membeli dari Anda. Oke, jadi ini kesimpulannya, cold audience itu artinya mereka belum mengenal tentang Anda atau company Anda. Tapi kalau warm audience itu mereka pernah mendengar tentang Anda, mereka pernah mendengar tentang produk Anda, mereka pernah mengunjungi website Anda, oke, mereka pernah mengkonsumsi konten Anda. Misalnya Anda jalankan iklan video edukatif. Nah, kalau mereka pernah nonton, apalagi kalau mereka menonton sampai 100%, itu berarti mereka udah menjadi warm. Oke, nah baru kemudian Anda tawarkan ke mereka produk. Kalau mereka membeli dari Anda, itu berarti mereka hot. Atau kalau mereka membeli tripwire. Jadi tripwire itu artinya, misalnya call offer, oke, call offer itu artinya penawaran produk utama Anda itu harganya 1 juta misalnya. Nah, bisa nggak dari produk 1 juta itu Anda keluarkan sedikit dan Anda jual dengan harga murah, misalnya 50.000. Oke, jadi tripwire itu artinya
dari core offer Anda keluarkan sedikit satu dua ya. Kalau misalnya contohnya gini deh, misal kalau Anda menjual online course, oke, misalnya yoga tutorial kan. Nah, yoga tutorial itu ada 20 modul. Nah, bisa nggak Anda keluarin satu modul, kemudian Anda jual, ya keluarin satu dua modul nih misalnya kan, Anda jual dengan harga yang murah, misalnya 50.000. Oke, nah itu namanya tripwire. Kenapa kita perlu menjual tripwire dengan harga murah? Karena itu adalah secara psikologi, kalau orang pernah membayar Anda, walaupun harganya kecil, tapi kalau mereka pernah sekali beli dari Anda, maka secara psikologi mereka udah trust Anda. Karena mereka kan keluarin uang dari kantong bayar ke Anda, walaupun jumlahnya dikit ya. Tapi secara psikologi itu mereka udah trust ke Anda. Jadi kalau next time Anda tawarin produk utama, mereka akan lebih gampang lagi untuk keluarin duit. Oke? Nah, jadi inilah kira-kira bagaimana mentransisi audience dari cold menjadi hot. Oke, nah di Facebook itu ada istilahnya namanya core audience dengan custom audience. Jadi core audience itu adalah kalau Anda lihat Anda nonton video-video sebelumnya, kita kan melakukan targeting ya, itu demografis, kemudian umur, gender, kemudian kita juga pilih targeting, misalnya yoga, pants, hot yoga dan sebagainya, itu adalah core audience. Oke, jadi bagi Anda yang baru mulai iklan di Facebook, Anda akan selalu mulai dari core audience, ya kan? Karena kan dari iklan Anda belum dijalankan iklannya, berarti belum ada dong orang yang nonton video Anda atau orang yang mengunjungi website Anda lewat iklan. Nah, maka setiap orang yang baru mulai iklan itu akan mulai dari core audience. Tapi begitu Anda mulai jalankan iklan, ada orang yang mulai nonton video Anda, berarti mereka masuk ke warm ya, atau dari iklan Anda yang core audience ini, ada orang klik kemudian masuk ke website Anda, berarti mereka udah termasuk warm. Nah, orang yang nonton video dan orang yang orang yang menuju ke website Anda, melihat produk Anda, melihat blog Anda, itu mereka termasuk warm audience. Nah, kalau misalnya mereka beli, nah mereka termasuk hot audience. Nah, warm dan hot audience ini itu termasuk dalam custom audience. Jadi di Facebook kita bisa membuat custom audience. Oke, nah penggunanya misalnya seperti apa? Contoh deh, misalnya Anda jalankan iklan pertama, berarti kan ke cold audience ya. Jadi Anda targeting umur sekian, interestnya yoga dan sebagainya. Nah, mereka klik ke website Anda. Nah, kemudian custom audience ini Anda bisa minta Facebook buat gini. Oke, Facebook, tolong kumpulin audience yang pernah mengunjungi website saya, yaitu mereka yang mengunjungi halaman blog tertentu misalnya kan. Nah, kalau misalnya mereka membaca blog itu, berarti kan mereka paling tidak tertarik sama konten kita kan. Nah, berikutnya kita bisa retarget mereka. Nah, retarget itu mungkin kita bisa nextnya itu jualan ke mereka. Jadi kita jualan itu ke warm audience, bukan jualan ke cold audience. Oke, jadi inilah contoh konsep penggunaan bagaimana menggunakan iklan Facebook dalam customer journey ini. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi, bagi Anda yang baru mulai itu selalu mulai dari core audience. Tapi begitu ada orang yang nonton video, ada orang yang mengunjungi website, ada yang beli, maka kita bisa membuat custom audience. Oke, jadi nanti kedepannya kita akan sering menggunakan istilah ini. Oke, jadi video ini adalah perkenalan. Nanti video-video berikutnya kalau Anda nonton itu akan lebih paham lagi. Oke, inilah introduction tentang customer journey. Oke, Anda bisa lihat sendiri ya, ini juga ada keterangannya kalau Anda mau. Biasanya saya suka gunakan nih, purchase behavior, engage shoppers. Oke, engage shoppers itu artinya orang-orang yang dalam seminggu terakhir itu mengklik tombol shop now. Jadi aku kan punya online store, jadi aku kalau targeting itu aku suka pakai behavior ini. Oke, travel, orang yang frequent travelers atau orang yang merupakan frequent international travelers. Kalau misalnya Anda yang di bidang torrent travel atau Anda yang jual barang-barang yang berhubungan dengan travel, itu bisa Anda gunakan di sini. Oke, itulah behaviors. Nah, sekarang aku mau bahas tentang ini nih, interest. Nah, kita tahu di Facebook kita bisa target interest kan, misalnya seperti tadi kita bisa target teacher, bisa target nurse. Jadi kita coba lihat ya, kita mau target teacher, ada nggak?
Oke, ada ya. Nah, itu ada sebanyak berapa orang di US? Ini kan US ya, kita lagi milih ini US. Kemudian target potential reach itu ada 31 juta orang. Oke, inilah potensial kalau misalnya kita mau target teacher. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara Facebook tahu interest kita? Misalnya nih, aku di Facebook aku nggak pernah nih kasih tahu Facebook kalau aku itu guru, atau aku itu hobinya minum wine, aku itu hobinya misalnya membaca buku, nggak pernah. Lalu bagaimana cara Facebook tahu? Nah, yang pertama adalah dari page yang aku like. Jadi kalau misalnya aku sering like page-nya wine, maka bisa jadi maka Facebook akan tahu nih, oh Albert like page-nya wine, maka Albert termasuk dalam interest wine. Jadi kalau misalnya Anda jalankan iklan dan Anda tulis interestnya itu wine, maka aku akan lihat iklan Anda. Oke. Nah, yang kedua adalah Facebook algoritmnya melakukan prediksi. Caranya gimana? Misalnya kalau aku sering nonton video-video yang berhubungan dengan entrepreneur, maka Facebook tahu nih, oh konten video ini kan kontennya tag-nya itu entrepreneur. Albert sering nih nonton video-video entrepreneur, maka Facebook akan menggolongkan aku itu ke interestnya entrepreneur. Jadi kalau misalnya Anda target entrepreneur, masukkan ke interest, maka aku akan lihat iklan Anda. Oke, untuk tahu interest Anda itu apa, Anda bisa masuk ke sini. Oke, coba aku lihat punya aku. Oke, nah ini interestnya. Jadi inilah interest yang menurut Facebook aku minati gitu ya. Ini ada penjelasannya sih. Infusionsoft, you have this preference because you click on an ad related to Infusionsoft. Jadi aku pernah klik iklan Infusionsoft, maka dia masukkan aku interest ini. Jadi kalau misalnya Anda target Infusionsoft, aku akan lihat iklan. Ini masih banyak, Anda bisa lihat penjelasannya nih. Oke. Oke, misalnya hobbies and activities. Do it yourself. You have this preference because you like a page related to do it yourself. Oke, ini bisa klik see more. Jadi Anda bisa pelajari nih interest yang dianggap Facebook Anda minati itu apa. Oke, kalau misalnya nih Anda merasa oke, misalnya aku kurang tertarik nih sama puppy misalnya ya. Nah, maka aku boleh remove. Oke, maka berikutnya aku nggak akan lihat lagi iklan yang interestnya itu puppy. Ya, kecuali kalau misalnya next time aku sering nonton video puppy atau sering like page puppy, maka maybe akan kembali lagi interest nih gitu ya. Nah, itulah kira-kira cara Facebook menebak interest kita itu apa. Oke, berikutnya best practice untuk target interest. Kalau Anda nonton video sebelumnya, masih ingat kalau misalnya saya mengatakan itu yoga itu bukan targeting yang bagus. Nah, termasuk nih, teacher itu bukan targeting yang bagus. Contohnya misalnya, kalau Anda mau jual alat-alat golf, berarti interest apa yang Anda target? Berarti kan yang kepikiran pertama mungkin golf ya. Coba kita lihat. Mau targeting golf. Itu potensial audiensnya ada berapa orang? 24 juta orang. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah orang yang masuk ke interest golf ini sudah pasti suka golf? Oke. Belum tentu ya, karena gini, bisa jadi kan tadi di sini kan Facebook ada prediction kan, ada prediction. Nah, misalnya pas mereka lagi nonton video-video lucu yang ada berhubungan dengan golf, atau mereka ketika mengetik message atau mereka post sesuatu itu ada berhubungan dengan golf, atau misalnya ya dia punya teman yang suka golf terus mereka ngobrol bahas golf padahal dia sendiri nggak suka, nah otomatis dia itu akan masuk dalam golf juga. Jadi golf itu bukan targeting yang benar-benar presisi gitu. Nah, kalau saya tanya ke Anda, golf dengan Tiger Woods mana lebih tertarget? Oke, tentu saja Tiger Woods ya, karena Tiger Woods itu spesifik orangnya. Oke, spesifik orangnya. Coba kita lihat. Tiger Woods. Potential reach berapa orang? Tiger Woods. Potential reach lebih dikit, 5.600.000 orang, tapi ini sudah jauh lebih tertarget daripada tadi puluhan juta orang kan? Oke. Nah, bahkan sebenarnya Tiger Woods itu bukan targetingnya bagus. Oke, coba tebak kenapa? Karena Tiger Woods itu udah terlalu terkenal. Oke, ini Tiger Woods ya, jangan salah ketik nama orang. Tiger Woods itu udah terlalu terkenal, sehingga bahkan
dia udah seperti selebriti. Jadi orang yang nggak suka golf pun bisa tahu Tiger Woods. Oke, misal karena dia ganteng, dia selebriti. Nah, jadi Tiger Woods itu bahkan bukan targeting yang bagus. Jadi contohnya seperti ini. Oke, ini saya kutip dari digitalmarketer.com. Misalnya nih, Tiger Woods itu yang non-golfers juga bakalan tahu. Oke, karena dia seperti selebriti kan. Nah, kalau ya golfers yang pemain golf yang bukan profesional, maksudnya yang ya main-main santai gitu, mereka mungkin bisa kenal Phil Mickelson. Oke. Nah, tapi kalau Bubba Watson mungkin hanya akan dikenal oleh orang yang benar-benar golf enthusiast. Jadi kalau misalnya Anda mau target yang interest yang benar-benar tertarget, itu sebenarnya Anda mau masukin interest-interest seperti ini, yaitu interest yang hanya dimengerti atau diketahui oleh orang yang benar-benar di dalam bidang itu. Coba kita lihat Bubba Watson ada nggak? Oke, ada ya. Dan potensi reach-nya cuma 220.000. Memang lebih sedikit, tapi ini jauh lebih tertarget. Kalau misalnya Anda yang baru mulai iklan, saran saya itu kita justru mau mulai dari targeting yang sangat presis seperti ini dulu. Oke, nah lalu interest seperti golf itu kapan kita pakai? Oke, interest yang benar-benar gede itu seperti golf, teacher, yoga. Nah itu akan dipakai ketika kita nanti scaling. Tapi kalau misalnya Anda baru mulai jalankan iklan, saran saya gunakan interest-interest yang benar-benar presisi seperti ini. Nah, jadi harapan saya menunjukkan contoh ini adalah ketika Anda mau melakukan sebuah targeting, Anda mulai memikirkan apakah targeting Anda target itu terlalu umum nggak? Bisa nggak Anda cari lagi keyword-keyword yang lebih spesifik yang hanya dipahami atau diketahui oleh orang yang dalam industri itu? Oke, nah ini beberapa keywords yang bisa bantu Anda cari. Ini Anda bisa search di Google ya, contoh. Anda bisa search association, jadi Anda bisa ketik. Ini biasa saya suka gunakan keywords ini di Google. Saya ketik misalnya yoga association atau yoga magazine atau yoga books. Contoh deh, kita coba ini yoga magazines ya. Yoga magazine. Nah, ini kan yoga journal kan. Coba kita lihat, bisa nggak kita target yoga journal? Oke, nah bisa ya. Yoga journal itu 6.200.000 orang potensial reach. Oke, ini targeting yang lebih bagus daripada kalau Anda hanya masukkan yoga. Oke, ini 36 juta. Tadi cuma 6 juta. Oke. Jadi kalau Anda baru mulai targeting, Anda baru mulai iklan dan mau targeting yoga, itu saya suggest yoga journal. Nah, ini masih banyak lagi nih keywords yang bisa Anda coba cari. Misalnya yoga website, ada apa aja. Yoga public figures. Jadi Anda ketik yoga public figures, nanti akan muncul nama-nama nih. Nah, misalnya seperti tadi ini kan, golf players. Nah, kan muncul nama. Nah, Anda tes satu persatu. Bubba Watson, Phil Mickelson. Nah, mana yang lebih tertarget gitu. Oke? Inilah tentang bagaimana mentarget audience ideal Anda. Hai teman-teman, di video ini kita akan bahas sekilas tentang placement dari iklan di Facebook dan Instagram. Jadi kalau kita iklan di Ads Manager, kita bisa pilih beberapa placement. Nah, ini biasanya yang paling sering digunakan yaitu desktop, mobile, dan Instagram. Oke, jadi kita coba lihat yang desktop dulu. Yang desktop itu biasa ada dua yang sering dipakai, yaitu yang newsfeed. Oke, kalau kita buka Facebook, ini tampilan utamanya di newsfeed. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada yang namanya right column, jadi kolom sebelah kanan. Oke, namanya right column. Kemudian kalau di mobile, ini namanya newsfeed mobile. Nah, yang satu lagi itu adalah Instagram mobile. Nah, cara milihnya itu kalau kita lagi jalankan iklan. Oke, kita coba pilih traffic, continue. Di bawah sini itu ada placement. Nah, kalau automatic artinya iklan Anda itu nanti dijalankan ke semua placement. Jadi ada placement apa aja sih? Kita coba lihat di sini. Nah, ini banyak nih placementnya. Jadi kalau misalnya Anda pilih automatic, berarti Anda minta Facebook, ya udah, kreatif aku ini
taruh aja ke semua placement. Nah, biasanya sih untuk iklan pertama, aku lebih suka pilih placement sendiri. Nah, yang aku sering pilih itu ini. Yang aku sering pilih itu adalah, jadi aku online store yang jual barang ya, jadi drive traffic ke website. Biasanya aku suka milih Facebook feed, kemudian Instagram feed. Nah, Facebook feeds ini udah termasuk desktop dan mobile. Kenapa? Karena di device ini kita udah pilih kan, all device. Kalau misalnya Anda cuma mau targeting mobile, berarti desktopnya ini dinonaktifkan. Oke, berarti Anda targeting mobile aja. Karena apalagi sekarang ya, kebanyakan itu konversinya terjadi di mobile. Oke, baik yang muda maupun yang sudah berumur, mereka udah terbiasa login online itu lewat mobile. Tapi untuk iklan awal, saya sarankan dijalankan aja dua-duanya. Nanti dari report baru kita lihat. Kalau memang mobile yang lebih banyak traffic dan conversionnya, maka kita fokus saja ke mobile. Oke, jadi untuk mulai saya selalu memilih dua ini. Oke, berarti saya pilih Facebook, mobile, and desktop untuk feeds. Kemudian Instagram saya pilih feeds. Biasanya saya feeds dan stories itu dibedain. Karena kalau stories kan dia vertical seperti ini ya. Kalau feeds kan persegi. Jadi biasanya kalau aku mau jalanin stories itu aku ad setnya itu aku pisahin. Oke. Audience network aku biasanya nonaktifkan, messenger nonaktifkan. Nah, biasanya ini nih. Berarti mobile dan desktop feeds, kemudian Instagram feeds. Nah, kadang aku masukin instant article juga. Jadi di Facebook itu kan ada namanya instant article. Kalau misalnya orang baca artikelnya itu, nah di sini bisa muncul. Jadi kalau Anda mau lihat contoh-contohnya seperti apa, itu Anda pilih aja. Di sebelah kanan ini akan muncul nih contohnya. Contoh nih in-stream video kan. Kalau Anda nonton video, pernah nggak? Nah, nih udah nonton, terus katanya apa? Ad starting soon. Kemudian muncul iklan Anda. Oke. Nah, kalau iklan seperti ini syaratnya itu maksimal cuma boleh 15 detik durasi videonya. Oke. Iklan right column di sebelah kanan newsfeed. Suggested video adalah kalau Anda sudah nonton video berikutnya itu berupa iklan promosi Anda. Oke, marketplace Anda juga bisa sisipkan iklan. Facebook Stories juga bisa. Cuma ini aku masih belum pernah jalankan iklan di Facebook Stories. Kalau Instagram Stories udah pernah. Oke. Nah, inilah pilihan yang saya pilih. Lalu kapan dipakai yang sisanya nih, audience network, oke, dan sisanya. Biasanya kan kita ada iklan retargeting ya. Nah, kalau iklan retargeting biasanya saya pilih automatic. Oke. Kenapa? Karena iklan pertama aku itu maunya itu aku kontrol tampilannya. Oke, tampilannya gini. Jadi aku nggak selalu, aku seringnya itu buat iklan itu berbentuk persegi. Oke, karena persegi itu tampilannya di desktop, di mobile itu gede. Kalau di mobile Anda bisa buat iklan vertikal ya, itu tampilannya lebih gede lagi. Cuma kalau di newsfeed Anda harus tes nantinya. Oke? Kan di video sebelumnya kan kita udah pernah lihat kan kalau tampilan iklan kita nanti waktu live itu seperti apa, kan ada previewnya. Jadi Anda harus tes. Tapi intinya kalau saya iklan utama itu berarti iklan pertama ya sebelum retargeting, itu saya selalu pilih yang tadi feeds dan Instagram. Nah, kalau retargeting itu menurut aku karena audience kan udah tahu kan, oh ini adalah iklannya dari toko Albert misalnya kan. Nah, kalau retargetingnya muncul di mana aja, mereka udah lebih warm. Jadi mereka udah bisa, jadi iklan retargeting kan sekedar reminder. Jadi bentuk tampilan iklannya, walaupun kadang gini, misalnya kita kalau iklan di native, di in-stream videos, kadang ukurannya itu nggak terlalu, dari pengalaman aku ya, ukurannya nggak terlalu bagus. Oke, kadang bisa, tapi sekarang harusnya udah lebih baik sih. Dulu sih tampilannya agak kurang proporsional. Nah, tapi kalau retargeting ya nggak masalah, karena kan sekedar reminder kan. Jadi kuncinya adalah, kalau saya, iklan pertama itu edit placement, iklan retargeting pakai automatic. Oke, Anda boleh tes sendiri. Oke. Kalau audience network itu artinya pihak ketiga sih. Jadi Facebook kerjasama dengan pihak ketiga seperti games. Jadi rewarded videos itu kalau Anda pernah main game di aplikasi itu kalau mau akses ke reward itu kan harus play videonya dulu kan. Nah, ini sering nih muncul berupa reward videos namanya. Oke, native, banner, in-stream. Ini ada keterangannya, contohnya juga Anda bisa lihat sendiri. Nah, yang terakhir itu nih. Kita juga bisa milih specific mobile device and operating system. Nah, ini serunya adalah misalnya dulu aku pernah coba jual casing. Oke, casing untuk device tertentu. Jadi kemarin itu keluar Samsung tipe apa gitu. Jadi aku targetingnya nih Android device khusus OS versionnya. Kalau Anda mau bisa.
Ini bisa milih nih. Oke. Note berapa misalnya kan, Galaxy Note 8 kemarin kalau nggak salah aku jual yang ini. Oke, berarti artinya iklan Anda itu hanya akan muncul di device yang menggunakan ini. Oke? Berarti otomatis kalau mereka menggunakan device ini untuk buka online, berarti kan mereka pengguna dong, pengguna. Nah, kalau Anda jual casing ke mereka, berarti cocok kan? Nah, Anda kalau mau target per OS juga bisa. Oke? Terus kalau misalnya Anda mau iklan Anda muncul hanya ketika connected to Wi-Fi, juga bisa. Oke, ini tujuannya apa? Misalnya nih, kalau di Indo kan banyak, ada beberapa orang yang mungkin takut kuotanya habis gitu kan. Jadi ketika dia lihat iklan Anda, dia takut play videonya jadi kemakan kuota terus dia skip. Nah, kalau misalnya kebanyakan orang skip kan, nanti bagi algoritma Facebook kan kirain, oh berarti iklan kita itu di skip orang, berarti kurang bagus. Oke, di mata Facebook jadi kurang bagus. Nah, jadi kalau Anda mau supaya menghindari ini, Anda bisa jalankan iklan only when connected to Wi-Fi. Oke, Anda bisa testing nih, bisa testing. Kalau misalnya iklan Anda jelek, coba Anda aktifkan ini. Oke, kalau aku kebanyakan jual ke luar negeri sih, aku nggak milih ini ya. Aku biarin aja. Tidak dicentang maksudnya. Oke, jadi inilah sekilas tentang placement di iklan Facebook dan Instagram.